Tiga agenda Sintayong bersama Timnas Indonesia hingga akhir 2024. Nomor 1, wajib juara. Masih ada tiga agenda Sintayong bersama Timnas Indonesia hingga akhir 2024 yang menarik untuk diketahui. Tentu diharapkan pelatih asal Korea Selatan itu bisa mempersembahkan gelar untuk skuad Garuda yang sampai saat ini masih haus akan trofi. Seperti yang sudah diketahui, Sintayong baru saja menyudahi pekerjaannya di Timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala Asia U23 2024. Upaya STY untuk mengantarkan Garuda Muda tampil di Olimpiade Paris 2024 pun tak terwujud, lantaran Ipar Jender dan kawan-kawan gagal merebut posisi tiga besar di Piala Asia U23 2024 dan kalah dari Gini U23 di laga playoff. Sejauh ini Sintayong memang belum resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah mengkonfirmasi akan tetap menjalin kerjasama dengan Sintayong karena target tembus perempat final Piala Asia U23 2024 tercapai. Jadi Sintayong kini bisa fokus mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi tiga agenda besar hingga akhir 2024. Lantas, apa saja agenda tersebut? Nomor 3, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan Timnas Indonesia untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Usai mengalahkan Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F, skuad Garuda Muda kini menyisakan dua laga terakhir. Kedua laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Keduanya pun akan dimainkan di Indonesia, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini Timnas Indonesia bertengger di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi atau setidaknya Vietnam kalah sekali untuk membawa pasukan Sintayong ke babak selanjutnya. Yang kedua, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika lolos mulai September 2024. Andai Timnas Indonesia mampu finish sebagai dua tim terbaik di grup F, maka mereka berhak tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, babak ketiga baru akan dimainkan pada September 2024. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 12 tim yang lolos akan dibagi menjadi dua grup. Nantinya hanya dua tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan ke babak perempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang terakhir, Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 atau sekarang dikenal sebagai ASEAN Championship 2024 akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Seperti biasa, Piala AFF menjadi sebuah ajang yang paling ditunggu oleh para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, dari 14 edisi Piala AFF yang sudah bergulir, Timnas Indonesia tak pernah sekalipun memenangkannya. Tentu banyak yang penasaran, apalagi selama ini Timnas Indonesia lebih banyak menjadi runner-up yakni di 6 edisi berbeda. Tentu, merebut gelar juara menjadi target utama Sintayong nantinya. Apalagi mengingat edisi 2020 dan 2022 STY gagal membawa Timnas Indonesia juara di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut. Media Malaysia takjub lihat Timnas Indonesia yang nyaris lolos Olimpiade Paris 2024, calon kuat juara Piala AFF 2024. Media Malaysia One Football takjub melihat Timnas Indonesia yang nyaris lolos Olimpiade Paris 2024. Akun ini mengatakan jika Timnas Indonesia tampil full tim di Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024, mereka akan keluar sebagai juara. Satu perjuangan luar biasa dari Indonesia meski akhirnya gagal lolos ke Olimpiade. Namun perkembangan sepak bola mereka berada di jalur yang positif, tulis One Football. Jika mereka turun dengan full squad di Piala AFF 2024, gelar juara sudah dipastikan jadi milik mereka. Jadi selamat Garuda Muda, lanjut @OneFootball. Pujian yang dilontarkan @OneFootball memang beralasan. Timnas Indonesia U23 tampil luar biasa di Piala Asia U23 2024 hingga menembus babak 4 besar.
Dalam perjalanannya finish keempat Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 sempat menumbangkan tim-tim kuat seperti Australia U23, Yordania, dan Korea Selatan. Meski akhirnya kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 semifinal Piala Asia U23 2024, tumbang 1-2 dari Irak U23, perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024, dan dikandaskan Gini U23 dengan skor 0-1 di playoff Olimpiade Paris 2024. Apresiasi layak diberikan kepada Timnas Indonesia U23. Selanjutnya, mayoritas personal Timnas Indonesia U23 akan memperkuat Timnas Indonesia Senior di dua laga pamungkas grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara, yang mana tim-tim top Asia ambil bagian di babak ini. Setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, apakah rezeki Indonesia adalah tampil di Piala Dunia 2026? Hal itu bisa terrealisasi jika Timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain keturunan berkualitas. Benar, Calvin Verdong dan Martin Paes segera tersedia untuk Timnas Indonesia. Namun kehadiran dua pemain tadi belum cukup. Timnas Indonesia masih kebutuhan tenaga tambahan dari Max Hilger, Kevin Dix, Jairo Redwall, dan Ole Romeni. Pemain Timnas Indonesia U23 Rafael Struijk terpilih sebagai bintang masa depan Piala Asia U23 2024. Pemain tim nasional Indonesia U23 Rafael Struijk terpilih sebagai bintang masa depan Piala Asia U23 2024. Kabar Struijk memenangkan nominasi Future Star of the AFC U23 itu diumumkan langsung pihak Federasi Sepak Bola Asia pada Jumat 10 Mei 2024. Mempersembahkan Rafael Struijk, penggemar kami memilih Neom Future Star of the AFC U23. Tulis akun Instagram resmi AFC pada Jumat 10 Mei 2024. Struijk dinobatkan sebagai pemenang setelah mengalahkan menjadi yang terdepan dengan mengalahkan 5 pesaingnya. 5 pesaingnya itu adalah Mao Hosoya Jepang U23, Husain Nurhaib Uzbekistan U23, Ali Jassim Irak U23, Abdullah Radib Arab Saudi U23, dan Ahmed Al-Rawi Qatar U23. Melansir dari data yang ada pada laman AFC, Struijk mendapatkan voting tertinggi mencapai 57%. Pemain Ado Den Haag itu melampaui Ali Jassim yang votingnya berada di angka 43%. Menariknya, hanya Struijk dan Ali Jassim yang bersaing ketat. Sementara pemain lainnya sama sekali tidak mendulang voting sama sekali. Struijk masuk dalam nominasi bintang masa depan Piala Asia U23 tak luput karena performanya yang gemilang bersama Timnas Indonesia U23 sepanjang ajang tersebut. Tercatat, Struijk mengemas 2 gol kala Timnas Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan U23 di babak perempat final. Bahkan, salah satu golnya juga masuk dalam nominasi gol terbaik di Piala Asia U23 2024. Hanya saja, hasil voting tersebut belum diketahui. Dalam nominasi tersebut, Struijk bersaing dengan 7 pemain. Mereka adalah Ahmed Al-Rawi Qatar U23, Witan Sulaiman Timnas Indonesia U23, Aiman Yahya Arab Saudi U23, Kuat Pankang Vietnam U23, Hasan Khalid Irak U23, Ali Bekdap Ronov Uzbekistan U23, dan Mao Hosoya Jepang U23. STY sindir wasit Indonesia versus Gini, dia yang kalah di laga ini. Sintayong kesal betul dengan wasit Indonesia versus Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pelatih Garuda Muda itu menyindirnya. Indonesia kalah dari Gini di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tumbang 0-1. Gol Gini dicetak Ilaix Moriba lewat titik putih di babak pertama. Namun, penaltinya cukup kontroversi. Dalam serangan balik, Witan Sulaiman dianggap menjatuhkan Al Ghasim Bobah. Meski pemain Indonesia protes,
penalti tetap diberikan ke Gini dan bisa dikonversi Moriba menjadi gol. Di babak kedua, Gini sempat mendapat penalti kontroversial lagi. Kali ini, Alpendra Dewangga yang dianggap menjatuhkan Bah. Meski dalam tayangan ulang terlihat kaki Dewangga lebih dulu mengenai bola sebelum Bah jatuh. Penalti itu membuat STY ngamuk kepada wasit Prankowi Sleteksir. Sintayong bahkan diusir karena langsung di kartu kuning 2 kali. Pada akhirnya tak menjadi gol usai sepakan Bah kena tiang. Indonesia sendiri akhirnya tetap kalah 0-1. Membuat STY menyindir sang wasit usai laga. Yang kalah singkatnya adalah si wasit. Tak adil rasanya kalah pertandingan karena dikerjai wasit, sembur STY saat diwawancara media Korea MBC. Kekalahan dari Gini mengubur mimpi Indonesia berlaga ke Olimpiade 2024. Meski begitu, STY yakin timnya sudah menunjukkan progres yang luar biasa. Saya yakin perkembangan sepak bola Indonesia terlihat dunia lewat ajang ini, kata Sintayong. 10 pemain timnas Indonesia U23 yang dipanggil Sintayong untuk lawan Irak dan Filipina. Nomor 1, Nathan Choeon. Sebanyak 10 pemain timnas Indonesia U23 yang dipanggil Sintayong untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah mengantarkan timnas Indonesia U23 finish keempat Piala Asia U23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024, Sintayong tak bisa lama-lama beristirahat. Sebab pada 6 dan 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi Irak dan Filipina, Sintayong diyakini bakal memanggil 25 pemain, merujuk kepada 4 laga sebelumnya. Dari 25 pemain yang dipanggil, memprediksi 10 diantaranya merupakan personel yang berjuang di Piala Asia U23 2024. Siapa saja? Berikut 10 pemain timnas Indonesia U23 yang dipanggil Sintayong untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 10, Adi Satrio. Meski berstatus kiper pelapis, sulit untuk tidak memanggil kiper yang satu ini. Ketika Hernando Ari tidak dapat dimainkan, tenaga penjaga gawang PSIS Semarang ini sangat bisa diandalkan. Nomor 9, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman pelan-pelan kembali menunjukkan performa terbaiknya seperti saat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Kengototan yang dipadukan dengan skill brilian menjadikan Witan Sulaiman sebagai senjata mematikan bagi lini depan timnas Indonesia. Nomor 8, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan aset besar bagi sepak bola Indonesia. Di usianya yang baru berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand menunjukkan tenaga dan kualitasnya sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia. Nomor 7, Ivar Jenner. Setelah absen saat timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam, kehadiran Ivar Jenner sangat dinantikan pecinta sepak bola Indonesia saat skuad Garuda bersua Irak dan Filipina. Ivar Jenner dinanti masyarakat sepak bola tanah air yang ingin melihat kolaborasinya dengan gelandang SC Heerenveen Tom Haye. Nomor 6, Rafael Struijk. Rafael Struijk merupakan penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski tidak selalu mencetak gol, pergerakan Rafael Struijk kerap membantu pemain Indonesia lain untuk membobol gawang lawan. Nomor 5, ada Justin Hubner. Bek Bengal yang satu ini kehadirannya sangat dibutuhkan. Kualitasnya dalam mengawali lini pertahanan diprediksi terus meningkat seiring pengalamannya berlatih dan bermain bareng klub Liga 1 Jepang, Cerezo Osaka. Nomor 4, ada Rizky Ridho. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Rizky Ridho sulit tergeser dari posisi starting line up. Ia kemungkinan besar bakal membentuk trio maut bersama Jai Idjes dan Justin Hubner, atau dengan Jordi Amat dan Jai Idjes. Nomor 3 ada Hernando Ari. Hernando Ari masih berstatus kiper terbaik di Indonesia saat ini. Refleks dan penempatan posisi menjadi salah satu atribut top yang dimilikinya. Nomor 2 ada Muhammad Ferrari. Tampil apik di Piala Asia U23 2024 membuat Ferrari berpotensi menembus tim senior untuk melawan Irak dan Filipina. Sebelumnya,
Bek 20 tahun ini juga dipanggil untuk melawan Vietnam di Hanoi, namun hanya duduk di bangku cadangan. Yang terakhir ada Nathan Choeon. Terakhir ada nama Nathan Choeon. Pemain yang satu ini memiliki versatilitas tinggi sehingga dapat diperankan di banyak posisi, mulai dari bek tengah, fullback, wingback kiri hingga gelandang sentral.